Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu. Setelah kami awali hari ini dengan pujian dan penyembahan, biarlah Engkau sempurnakan semua itu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hati-Mu. Dan lengkapi pagi ini Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami boleh merenungkannya, sehingga kami tahu dengan pasti setiap jalan-jalan kehidupan yang Kau tetapkan buat kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar datang dan menyembah Engkau, tapi kami juga mengenal Engkau Tuhan, lewat firman yang boleh kami renungkan setiap hari dan setiap saat. Dan pagi ini biarlah hikmat, wahyu dan pengertian yang daripadamu turun atas kami. Roh Kudus, Engkau mengajar kami, Engkau memperjelas setiap perkataan manusia diubah menjadi perkataan ilahi, sehingga kami menangkap dan kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi saudara yang ada di tempat ini maupun yang ikut streaming. Pagi ini saya ingin mengajak untuk kita sama-sama belajar tentang kodrat ilahi. Satu sifat-sifat Allah yang tuh sebenarnya Allah sediakan buat kita. Kita akan membaca dari 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lanjut, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kembali ayat yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Yang pertama kita akan renungkan adalah kuasa ilahi Allah. Jadi kuasa ilahi itu membuat kita hidup saleh. Oleh apa? Jadi apakah kuasa Tuhan tiba-tiba menyentuh hidup kita dan kita tiba-tiba menjadi orang yang saleh, orang yang benar, orang yang selalu hidup takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang hidupnya mencari apa yang Tuhan kehendaki. Apakah kuasa ilahi itu langsung terjadi dalam hidup kita seperti itu? Tidak. Tetapi dikatakan kuasa ilahi itu akan membuat hidup kita menjadi hidup yang saleh karena pengenalan kita akan Dia. Nah, kalau di dalam terjemahan The Message dikatakan pengenalan kita itu personally and intimately. Jadi artinya mengenal secara pribadi. Jadi bukan corporate. Jadi saya kenal rame-rame gitu. Bukan, tapi secara pribadi punya pengenalan terhadap Tuhan dan punya keintiman dengan Tuhan. Ketika saya baru pindah ke Cirebon, saya mengenal Ibu Nani waktu itu. Kita sama-sama mengurus sekolah. Nah, saya lupa peristiwa apa yang membuat satu ketika saya pergi bersama Ibu Nani naik kereta. Saya masih baru juga di Cirebon, belum lama. Dan berdua saya pergi dengan Ibu Nani naik kereta. Saya nggak tahu Ibu Nani ingat apa enggak. Tapi waktu itu saya mengenal Tuhan dalam kondisi waktu itu. Belum bisa bahasa roh. Yang pasti itu saya ingat. Tapi saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maksudnya saya di Jakarta pun selalu ikut persekutuan doa. Saya melayani di kampus. Sampai saya lulus saya melayani di gereja. Pengenalan saya seperti itu. Nah, kemudian di kereta itu saya banyak diceritain sama Ibu Nani tentang kehidupan orang percaya, keintiman, sampai cerita saya itu berkali-kali ikut KKR, ada pencurahan Roh Kudus tapi nggak dapat bahasa roh. Ya maklumlah, biasanya lebih sulit kalau orang yang dilatar belakangi orang Protestan. Tapi saya mendengar bagaimana Ibu Nani mengajar saya bagaimana untuk bisa mendapatkan bahasa roh. Singkat cerita itu saya
saya simak gitu. Pulang ke rumah saya mulai belajar berdoa. Saya belajar seperti apa yang diajari sama Ibu Nani lewat pengalaman itu. Saya sudah punya pengenalan sama Tuhan. Sudah. Kenal apa? Karena saya sejak lahir saya Kristen. Saya dibawa ke sekolah minggu. Saya ikut kateksasi. Saya melayani sejak kecil, sejak remaja. Saya baca Alkitab dan saat teduh tiap hari. Saya mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang saya belum punya. Satu yang dikatakan pengenalan Tuhan, keintiman dengan Tuhan secara personal. Saya pernah ditolong Tuhan, sangat sering. Saya sakit disembuhkan. Saya berjuang dalam ujian-ujian, saya dapat firman, terjadi. Itu sudah. Tapi ternyata itu belum selesai. Jadi belum bisa puas bahwa saya sudah jadi orang Kristen hidup saleh. Nah, waktu saya mendengar kemudian saya mulai merenungkan, saya praktekkan di rumah. Dan saudara-saudara, saya mendapatkan bahasa roh bukan di tengah-tengah KKR. Justru ketika saya mempraktekkan secara pribadi dengan Tuhan, seperti yang diceritakan Ibu Nani waktu itu, saya mendapatkan bahasa roh. Dan itu membuat saya mengerti bahwa perlu membangun sebuah pengalaman dengan Tuhan, pengalaman secara pribadi yang bukan saja pengalaman-pengalaman yang kalau misalnya begini ya, saya sakit, saya waktu itu pernah karena tiroid, saya disembuhkan secara instan di gereja waktu itu dalam persekutuan doa. Itu fantastik ya. Nah, kita lihat sekali bahwa itu satu pekerjaan supranatural yang luar biasa. Saya pernah dalam pergumulan menghadapi ujian, Tuhan tolong. Ujian sarjana muda, Tuhan tolong. Ujian tertulis itu, Tuhan tolong. Dengan firman-firman yang saya dapat di saat teduh. Ketika dapat firman, oh iya, saya pasti lulus, udah pasti lulus. Teman saya udah pada ketakutan karena itu gurunya killer. Tapi saya bilang gini, saya sih pasti lulus. Kamu bisa ngomong apa? Karena saya dapat firman. Itu pengalaman pribadi kalau menurut saya. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu membangun hidup kita karena sebuah mujizat. Ingat bangsa Israel, mujizat di depannya itu banyaknya luar biasa. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Bahkan sebelum keluar dari Mesir pun dikasih dulu tulah yang dimana bangsa Israel nggak terima itu. Jadi dia sebenarnya bangsa Israel itu sudah wah sama Tuhan itu luar biasa. Tapi kenyataannya ketika di padang gurun dia memberontak. Dia sepertinya seolah-olah kayak Tuhan itu nggak pernah ngerjain yang baik buat bangsa Israel. Dan itu yang pengalaman yang saya kenali Tuhan saat itu. Sebelum saya punya secara personally itu punya keintiman dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, ada kuasa ilahi yang lebih dahsyat lagi yang akan dinyatakan pada kita. Kemampuan kita untuk hidup saleh, kemampuan untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan itu kuasa ilahi. Dan saya percaya pengalaman itu membawa kepada satu pengenalan tertentu. Dan pengalaman yang itu seperti dikatakan kalau Musa itu kenal jalan-jalan Tuhan. Tapi bangsa Israel mengenal hanya keajaiban-keajaiban Tuhan. Apakah keajaiban Tuhan gak perlu? Perlu. Tapi setiap orang tidak berhenti dan bersuka cita hanya dengan keajaiban Tuhan. Yang Tuhan mau, dia ingin menarik kita masuk kepada keintiman dan pengenalan pribadi dengan kita. Dan itu sebenarnya bukan susah, karena ada kuasa ilahi yang sudah ngasih modal. Kita pasti mampu. Masalahnya adalah kita mau apa tidak. Seperti ketika saya pergi naik kereta bersama Ibu Nani, ketika Ibu Nani cerita begitu, karena waktu itu cuma berdua, saya juga lupa pergi kemana, tapi naik kereta berdua. Jadi saya menyerap itu dan mengerti ada sesuatu yang harus saya tangkap, yang harus saya kerjakan. Bukan sekedar saya saat teduh, saya terima firman, kemudian saya ngalami firman itu. Tetapi saya harus mengenal
Tuhan secara personal. Nah, seperti Ayub, dia dikatakan orang yang saleh loh. Ya di dunia ini nggak ada yang seperti dia. Tetapi ketika dia sudah melewati semua pergumulan-pergumulannya, akhirnya dia berkesimpulan bilang, dulu ternyata aku kenal Tuhan itu cuma karena dengar kata orang. Tapi sekarang aku melihat Tuhan. Artinya sekarang dia benar-benar mengenali Tuhan sebagai pribadi yang memiliki hubungan antara Ayub dengan Tuhan. Demikian juga kita. Tuhan bilang kuasa ilahi itu akan membuat kamu hidup saleh, hidup seperti yang Tuhan mau. Tetapi itu terjadi karena pengenalan kita akan Tuhan yang terus bertambah-tambah secara pribadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata kehidupan kita sebagai anak Tuhan diawali oleh Tuhan dengan kuasa ilahinya yang bekerja atas hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen sudah lama jadi Kristen tapi hidupnya nggak berubah, tidak mengalami sebuah pembaharuan? Karena tidak melakukan bagian untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi kenalnya rame-rame gitu. Tuhan itu dahsyatnya hebat di KKR. Waduh, kita liatin orang disembuhkan hebat sekali, hebat. Tapi kita cuma nonton. Tidak ada pribadi yang menyentuh hidup kita, mengenal secara pribadi. Kita tahu semua Pak Jokowi, semua tahu dia adalah presiden Indonesia. Tapi apakah kita kenal secara pribadi? Tidak. Tahu iya. Nah, banyak orang tahu Tuhan, iya. Ajaibnya Tuhan, iya percaya. Tapi nggak pernah secara pribadi mengenal Tuhan. Mari kita belajar mengenal Tuhan. Walaupun kadang-kadang pengenalan kita itu udah nyata Tuhan itu dikerjakan, masih aja. Contohnya saya cerita yang kemarin itu tentang fortune cookie itu ya. Saya itu ngerti kenal Tuhan. Ujungnya pasti selesai. Ujungnya pasti Tuhan itu kerjakan sesuatu. Ujungnya tahu. Tapi melewati itu, mau nggak mau saya sadari bahwa saya stres. Dan stresnya tuh sampai apa? Cuma saya nggak ngomong sama banyak orang. Sariawan, saya tahu kalau sudah stres, sariawan saya di lidah, tapi saya nggak mau ngomong, nggak mau mengakui bahwa saya stres. Padahal setelah selesai saya tahu itu stres. Padahal tahu nggak? Tahu. Tuhan pasti akhirnya ujungnya selesai. Cuma melewati itu semua kadang-kadang kita tidak bisa menyingkirkan kedagingan kita dan meletakkan semua dalam kuasa ilahi. Tapi saya percaya itu proses dari mengenal Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan, tapi kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Dan saya merasakan bahwa pengalaman-pengalaman pribadi itu tidak pernah bisa digoyahkan oleh siapapun. Kalau kita tidak punya pengenalan secara personal dan intim dengan Tuhan, itu gampang. Ada pengajaran ini, nggak bener ya dia. Ada itu, wah jangan, nanti jangan-jangan sesat. Kita karena kita tidak punya secara secara pribadi tidak punya pengenalan dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengenal dan bertambah-tambah mengenal Tuhan, percayalah, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Dan itu bukan cuma nyanyian, tapi artinya memang kita percaya Yesus. Tapi kadang-kadang percaya Yesus, ngikuti Yesus itu kan suka aneh-aneh ya. Kita nggak bisa. Nah, mari kita belajar kuasa ilahi itu sudah disediakan buat kita. Yang perlu adalah kita terus menambah pengenalan kita akan Tuhan dan pribadi. Yang kedua kita belajar, coba ayatnya kembali ditayangkan. Dengan jalan itu Ia atau Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi yang kedua adalah janji-janji yang berharga dan sangat besar itu selalu Tuhan berikan. Tuhan itu Allah yang suka sekali dengan janji. Cuma masalahnya kita yang dijanjiin suka lupa sama janjinya Tuhan. Kalau sudah tidak cocok dengan hati kita, kita akan bilang, loh Tuhan kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan itu ingat dengan janjinya, dan janjinya itu sebenarnya sangat berharga dan sangat besar. Kemarin pada tanggal
9 itu dibagikan ayat-ayat kan di dalam kuki itu. Apakah kita masih ingat ayatnya? Apakah kita merenungkan ayat itu sebagai sebuah pesan, kekuatan, pernyataan Tuhan secara pribadi? Saya dapat ayat, saya nggak akan cerita. Tapi buat saya itu sangat dahsyat ayat itu. Saya renungkan tiap hari. Dan itu kuki kan banyak sisa tuh, banyak sisanya. Dikirim ke sekolah, bagiin guru-guru, bagiin siswa-siswa, masih ada. Saya itu karena seneng ya, itu jadi kayak cemilan. Oh masih ada, saya cemil, saya buka, kan ada ayatnya ya. Sepanjang saya dapat kuki tiap hari tak makanin buat cemilan, satu pun ayatnya nggak ada yang persis seperti ayat yang saya dapat ketika di sini. Dan saya yakin sekali bahwa yang saya terima di sini hasil dari sebuah doa dan pergumulan, dan saya juga siapkan untuk saya dapat sesuatu. Itu memang Tuhan bicara. Kalau yang lainnya tuh, oh dapat ini lagi, buka lagi, iseng-iseng kan ada itunya. Oh dapat ini lagi. Kemarin anak-anak kelas 12 waktu graduation pun dibagi kukinya karena masih ada gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah habis, tinggal beberapa. Jadi saya pikir iya ya, bener-bener yang ini nih pesan Tuhan. Sebegitu banyak tiap hari dititilin, kadang-kadang di sekolahan kita makan jadi kayak cemilan gitu ya. Tapi tidak ada satupun yang sama dengan yang saya dapatkan di sini. Dan setiap hari saya katakan dan saya gumuli, Tuhan maksudnya apa? Apa yang Engkau mau atas hidup saya, untuk saya lebih mengenal Engkau, lebih tahu apa yang Engkau mau atas hidup saya. Nah itu janji yang harus dipegang. Saya pegang terus itu janjinya, dan saya percaya pasti terjadi. Dan saya mau lihat, kita mau lihat ya apa yang dialami oleh Abraham. Kejadian 15 ayat 3 sampai 4. Lagi kata Abraham, ini waktu Tuhan bilang kamu besar upahmu dan sebagainya. Terus Abraham jawab gini, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Di awal panggilan Tuhan atas Abraham, Tuhan menjanjikan bahwa Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar. Kalau mau jadi bangsa yang besar pasti punya keturunan dong. Tapi di perjalanan enggak dapat keturunan, Abraham mendapat janji lagi dari Tuhan. Kamu itu akan upahmu besar dan diberkati. Abraham bilang, kamu memberkati aku juga percuma Tuhan. Akhirnya ya tak kasihkan hambaku Eliezer, karena kamu gak kasih aku ahli waris. Nah, kita akan lanjut lihat Kejadian 17 ayat 18 berkata gini, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ini ceritanya lanjutan. Gak punya anak. Akhirnya si Sarah ini mikir, lah gak punya anak, tapi kan Tuhan udah ngomong kalau bukan hambanya yang akan mewarisi, tetap anaknya Abraham. Terus dia mulai mikir, iya anaknya Abraham kan bisa bukan dari saya, pikir Sarah. Dia kasih Hagar, kasih, dan benar lahirlah Ismail. Tetapi Tuhan bilang begini, waktu itu Sarah nggak suka ngeliatin Ismail setelah sebelum itu. Nah dia bilang, sekiranya Ismail diperkenankan, kamu mau punya anak. Udah punya anak Ismail, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ini adalah yang disebut janji yang berharga dan sangat besar. Kenapa? Tuhan berjanji, walaupun kondisi untuk menggenapi janji itu secara manusia nggak mungkin terjadi. Sarah sudah tua, sudah mati pucuk dikatakan di situ. Tapi kan sudah ada Ismail Tuhan. Nggak apa-apa, ini toh anakku. Tuhan bilang enggak.
Karena janji Tuhan itu tidak pernah diubah. Dan janji Tuhan itu tidak artinya tidak sulit untuk digenapi oleh Tuhan. Walaupun sepertinya penghalangnya besar. Sarah umur 99 tahun, masa ya Sarah mau punya anak? Abraham ya. Nah, tapi Tuhan bilang gini, bukan Ismail, kan aku udah janjikan kan. Sebelum ada Hagar, sebelum ada Ismail, aku ini sudah janji, kamunya mau nolongi aku. Sarah ngasih Hagar, kamunya mau. Ceritanya begitu bahasa sehari-harinya. Dikatakan tidak, janjiku tetap. Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu gak bisa dihalangi oleh apapun. Walaupun menurut pandangan kita kayak enggak mungkin, tapi kalau kita mau pegang janji Tuhan, itu menjadi harta yang paling berharga buat hidup kita. Dan dikatakan bahwa janji itu sangat besar kalau itu digenapi pada waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Dan kemudian kita lihat Kejadian 21 ayat 12. Dilompat karena ini banyak. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Nah, ini satu ketika Sarahnya bilang, itu diusir aja itu anaknya Ismail. Kesel Abraham, ini kan juga anakku gitu ya. Ya, Abraham hatinya sebal. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi saya belajar di sini, kalau Tuhan janjikan sesuatu dan seringkali kita tidak sabar, kemudian kita seperti seolah-olah mau bantuin Tuhan, akibatnya itu akan melukai diri kita sendiri. Saya percaya Abraham luka ketika dia harus melepas Ismail sebagai anaknya yang harus diusir pergi. Tetapi itu akibat dari sebuah proses menantikan janji yang kita tidak taati seperti yang Tuhan mau. Ada sedikit mau bantuin Tuhan, udahlah, yang penting kan Ismail juga keturunan Abraham. Kan yang dijanjiin kan Abraham dan keturunannya. Tapi posisi saat janji itu terjadi, Abraham punya istri Sarah. Manusia seringkali seolah-olah lebih pinter. Yang penting kan turunannya Abraham. Nih, barangkali dari sini, kan aku udah tua. Tapi ternyata janji Tuhan itu sangat besar sebenarnya, untuk membuat setiap kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak mustahil kalaupun Sarah melahirkan. Dan mari kita menyadari kalau Tuhan dengan kuasa ilahinya diberikan kepada kita, maka dia juga sebenarnya menyertai kuasanya itu dengan janji-janji yang sangat berharga. Jadi banyak orang seringkali kalau ada hamba Tuhan cepat-cepat lari nomor satu minta didoain. Pertanyaannya saya, ketika sudah dapat firman dan nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, diapain itu? Dicatat, senang, tinggal ditunggu. Apakah ada bagian yang harus kita capai, ada bagian yang harus kita lakukan untuk menjadi ketemu janji Tuhan? Oh, nanti kan kita kayak Sarah ya, kasih Hagar. Bukan itu. Bagian untuk mengenal Tuhan. Contohnya ya, tapi bukan ayat yang saya dapat. Saya nggak mau cerita yang saya dapat. Tapi misalnya kan itu banyak. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kan ada. Wih, hebat. Tapi kita nggak pernah renungkan arti mengandalkan Tuhan itu apa. Kita mau diberkati, tapi jangan berpikir jangan-jangan kita belum mengandalkan Tuhan, makanya diingatkan itu. Renungkan, seperti apa sih yang namanya mengandalkan Tuhan? Koreksi hidup kita setiap hari waktu kita jalani kehidupan. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Ataukah mengandalkan kekuatan sendiri? Jadi itu mari kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan setiap pesan dan setiap janji, setiap pernyataan.
percayalah kalau kita sungguh-sungguh belajar, walaupun mungkin mengandalkan Tuhannya itu belum bisa 100%. Tapi kalau kita berusaha Tuhan, aku mau terus mengandalkan Engkau. Walaupun rasanya udah takut, putus asa, tapi aku tetap percaya Engkau akan bukakan jalan. Saya percaya diberkatinya itu nempel pasti. Pas kita akan diberkati. Tapi sering kali kita nantikan Tuhan 2 hari, 3 hari, 2 minggu, 3 minggu. Terus kayaknya harus begini kok. Kita mencoba-coba karena kita pikir jalannya itu kita punya jalan sendiri. Jadi kenapa banyak orang sering didoakan hamba Tuhan tapi gak nikmati? Karena gak pernah belajar memegang janji itu, merenungkan dan belajar dari setiap perkataan Tuhan apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi kita melihat di sini bahwa sesungguhnya kuasa ilahi diberikan kepada kita setiap orang percaya bersama dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Gak ada janji yang kecil. Semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu untuk sangat besar. Yang ketiga, kita bicara sekarang tentang kodrat ilahi. Di The Message dikatakan partaker of the divine nature. Jadi artinya apa? Kodrat ilahi Allah itu, kita itu mengambil bagian dalam sifat-sifat Allah, dalam keinginan Allah, dalam hati Allah. Kita itu akan dapat itu. Sifat-sifat Allah itu ajaib dan Tuhan mau itu terjadi dan ada di dalam kita. Jadi kita lihat bahwa sifat Allah yang ajaib itu apa? Salah satunya Allah memberikan kuasa, otoritas buat kita. Jadi kita juga bisa mengalahkan kuasa gelap, kita bisa mengalahkan segala macam itu dengan kodrat ilahi. Kalau kodratnya kita manusia nggak bisa. Kemarin saya mendapatkan satu video seorang hamba Tuhan yang sedang diinterview ya. Ternyata saya tidak tahu, ternyata latar belakang hamba Tuhan ini dia kena kanker. Dan kemudian dia mengalami kesembuhan. Dia bilang begini, ketika saya sakit, tiba-tiba satu ketika ada sesuatu kekuatan dalam diri saya tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua maut, termasuk sakit penyakit. Dia bilang gitu. Jadi saya tidak ngomong macam-macam, saya cuma ngomong gini, terima kasih Tuhan sebab saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan sebab saya sudah sembuh. Dari mana? Karena saya mengerti kuasa ilahi, kuasa kebangkitan, kuasa Yesus yang sudah bangkit di atas kubur itu menyembuhkan sakit saya. Jadi saya cuma bersyukur bahwa saya sudah sembuh. Faktanya belum sembuh. Tapi ketika dia lakukan itu, ada kodrat ilahi yang masuk di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena sifat-sifat Allah, kuasa Allah, keilahiannya itu ada dan bekerja dalam iman, dalam kehidupannya. Dan dia sembuh. Nah, itu yang sebenarnya Tuhan berikan buat kita. Kita mungkin sekarang ini sedang mengalami tekanan-tekanan. Kalau bukan sakit penyakit, mungkin ekonomi. Kalau bukan sakit penyakit atau ekonomi, mungkin keluarga. Atau banyak pergumulan-pergumulan pekerjaan. Apa saja, saya percayalah semua juga punya pergumulan. Bahkan pelayanan pun punya pergumulan. Tapi mari kita belajar bahwa kita itu sudah disediakan kodrat ilahi. Kuasa ilahi dengan segala janji yang besar dan ajaib. Dan juga diiringi dengan kodrat ilahi udah ada di bagian kita. Jadi sebenarnya kalau Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada ayat yang lagi yang dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Loh, kok hebat ya orang percaya? Karena kodrat ilahi, kodrat Allah yang tidak ada yang mustahil itu diberikan bagi orang-orang percaya. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan, terima kodrat ilahi itu. Yang gak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Masuk kepada dunia supranatural disebutnya seperti itu. Jadi sesuatu yang gak masuk akal bisa jadi masuk akal. Mari kita belajar untuk mengerti bahwa kuasa Allah
disediakan untuk hidup yang saleh. Nggak bisa bilang gini, saya dari sononya udah begini, saya dari sononya memang galak, saya dari sononya memang keras. Tapi ada kuasa ilahi yang akan membawa kita untuk menjadi orang-orang saleh, orang yang bisa lembut, orang yang bisa sabar, orang yang bisa semakin punya hati berbaik, hati dengan orang, punya sifat-sifat Allah itu ada, dengan cara harus mengenal Dia secara pribadi. Dan kemudian kita akan terima janji Tuhan. Jangan senang cuma dapat firman, tapi pegang itu dan percaya itu. Tindak lanjuti, renungkan maksud janji Tuhan itu. Aku mau berkati engkau berlimpah-limpah, aku mau berikan kamu gini-gini. Waduh, senang sekali. Kita nungguin aja ya berkatnya kapan datang. Persoalannya bukan itu. Kita harus belajar, Tuhan kalau aku sudah diberkati, terus mau diapain itu berkatnya? Untuk apa panggilan selanjutnya untuk hidupku? Itu kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya kodrat ilahi itu tersedia buat kita. Kita menjadi orang-orang ajaib. Kita menjadi orang-orang yang ya mungkin dunia bilang aneh, gak apa-apa. Tapi mari kita belajar bahwa kita akan menjadi berkat buat dunia. Karena kodrat ilahi ada di dalam kita. Mengambil bagian dalam kuasa Allah secara sifat-sifat Allah secara naluri Allah memang ada di situ dan masuk di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara bicara tentang kodrat ilahi, itu saya bisa lagi merenungkan tadi. Oh, kayaknya seperti ini. Kalau ada seorang anak, ya, yang namanya kodrat ilahi itu saya bisa membayangkan begini. Ada seorang anak, ya, punya sifat yang sangat baik, ya, mukanya baik. Lalu kita lihat, ini mukanya kok kayak si A ya? Ya iya, karena dia anaknya si A, katanya gitu. Oh, pantesan mukanya mirip, ya. Terus pantesan anak ini baik ya, karena anaknya si A sih. Itu gambaran daripada kodrat. Ada sifat-sifat daripada ayahnya yang nurun kepada anak itu. Ada sifat-sifat ibunya, ya, yang nurun kepada anak itu, ya. Kalau saya lihat antara dua cucu saya ini, kalau Kayla itu mirip banget sama papahnya, tapi kalau Kean tuh jublek blek kayak mama, ya. Saya kalau lihat dia, ya, lari-larinya, ya, kalau sudah pakai daster, aduh, saya bilang kamu tuh persis seperti mamah kamu waktu kecil, ya. Sangat mirip, ya. Sifatnya pun mirip, ya. Selalu sukacita, selalu bikin heboh kalau di rumah, heboh yang baik gitu ya. Sampai papahnya tuh ngomong gini, kayaknya rumah gak ada Kean tuh sepi ya. Sampai begitu, karena selalu membuat sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Pikir, nah kenapa? Punya sifat-sifat keturunan, kodratnya. Nah, saudara dan saya ini punya kodrat ilahi sebetulnya, karena saudara saya sudah terima Yesus. Yesus sudah dalam diri kita. Itu ada sifat-sifat yang baik yang harus ada dalam hidup kita. Sehingga kalau saudara dimanapun juga Tuhan tempatkan, oh ini orang Kristen kelihatannya, ya. Saudara, kadang-kadang baju profetik nih ya, kalau kita kemana-mana ada baju profetik kita, orang Batra masih, ini orang Batra, betul nggak? Kita seringkali karena apa? Identitas, ya, identitas. Belum tentu dia itu suka ikut dalam kebaktian Batra, tapi begitu itu minimal lah kita orang Kristen itu,
Betul nggak? Ada sesuatu ya, itu seperti yang nama kodrat ya. Yang kita pakai jubah apapun, kita tahu kemanapun kita pergi harus ada suatu ciri sifat ilahi dalam hidup saudara dan saya ya. Saya berdoa ayo supaya jangan sampai orang itu ngomong, ini orang sering ke gereja kok kayak gitu. Saudara, karena sebenarnya kita tuh sangat-sangat disorot orang. Kemarin kita makan di Pecel sama anak-anak. Terus ada 2 orang suami istri. Hai Bu Nani. Saya bilang hai. Salaman kan. Pada dia makan. Terus Heri tanya, siapa Mi? Gak tahu. Saya tidak tahu, makanya tadi Ibu Ina ngomong kenal sama tahu tuh beda ya. Ya kemungkinan mereka pernah ke gereja, pernah ke persekutuan, pernah lihat saya tidak tahu. Tapi kenal ndak sih sayanya ya. Terus Heri tanya, Bapak Ibu dari mana? Pikirnya Heri tanyanya itu dari mana, itu dari kota mana dan dari gereja mana. Saya baru pulang gereja, katanya gitu. Jawabannya berbeda banget. Tapi saya tahu maksudnya Heri. Tanya Bapak Ibu dari mana? Sudah pasti Heri tahu dari gereja karena pakai bajunya bagus dan kembaran ya. Cuman pertanyaan Heri bukan masalah kamu dari mana, sudah tahu pasti dari gereja. Cuman ya dari kota mana, apa dari kota Cirebon atau dari gereja mana gitu. Jawabannya nggak sinkron, saudara. Karena apa? Nggak kenal, cuma sekedar apa baru tahu dan sebagainya. Saudara, tapi kalau sebenarnya identitas kita, kodratnya kita tuh kelihatan sekali. Dimanapun juga kita berada, ayo tunjukkan kodrat ilahi kita ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Buat kami ini benar-benar Tuhan mempelajari dan mempunyai suatu bagian yang harus kami lakukan supaya kodrat ilahi itu ada dalam hidup kami dan diaplikasikan dalam tindakan dan perbuatan kami. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Berikan kami yang di tempat ini setia sampai garis akhir. Untuk tempat ini ada suara kenabian, ada suara pujian dan penyembahan yang naik di hadapan-Mu, membersihkan atmosfer setiap pagi untuk kota ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk keadaan politik negara kami saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi, Engkau tahu akan bakal yang terjadi, terutama dalam menjelang pemilu ini. Kami minta Tuhan tambah hari tambah dekat, tambah hari tambah dekat. Tanpa terasa sudah hampir setengah tahun Tuhan kami menjalani kehidupan kami pada tahun ini. Kami mengucap syukur selama setengah tahun ini pemeliharaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dengan deklarasi yang kami lakukan, maka kami akan dapat mengakhiri tahun ini dengan kuat, dengan menang bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, Engkau yang akan terus memprotek bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah keamanan terus ada dalam negara kami. Damai sejahtera-Mu, tidak ada pertentangan dari calon-calon presiden Tuhan. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Bapa, kami sungguh menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Pilihkan Tuhan
akan pemimpin yang pas di hatimu. Biarlah yang memimpin bangsa ini selanjutnya adalah Engkau sendiri, dengan memakai akan pribadi-pribadi yang pas di hatimu Tuhan. Kami persembahkan semua kepadamu, baik presiden maupun wakil presiden. Engkau ya yang akan menentukan Tuhan. Apapun manusia bisa mereka-reka, tapi keputusan berasal daripadamu. Kami sangat percaya negara ini ada dalam proteksi daripadamu. Bapak, kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami yang saat ini masih memerintah. Berikan kekuatan dengan Bapak Jokowi Tuhan dan semua stafnya untuk dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Sungguh Tuhan, Engkau tahu keadaan cuaca saat ini Tuhan. Panasnya tidak umum Tuhan. Kami hanya minta anugerah-Mu turun saat ini. Engkaulah yang memproteksi akan seluruh bangsa kami. Keadaan cuaca baik di Indonesia maupun di luar negeri, Tuhan, kami hanya minta anugerah-Mu turun. Engkau tolong Tuhan akan cuaca saat ini. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menolong, memberikan awan Tuhan, memberikan perlindungan yang daripadamu atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Oleh karena itu saat ini kami datang, tetap kami saat ini minta Tuhan kepadamu, semua persoalan yang kami hadapi Tuhan, biarlah dapat terselesaikan. Kami minta daya tahan tubuh yang baru memasuki akan hidup kami, memasuki akan tubuh kami, sehingga tubuh kami ini menjadi kuat dan sehat. Ada ketahanan tubuh Tuhan menghadapi keadaan cuaca apapun juga, menghadapi segala sakit penyakit apapun juga, menghadapi keadaan apapun juga Tuhan, kami tetap sehat dan kuat. Bapak, kami berdoa untuk segala persoalan perekonomian kami. Engkau tahu Tuhan, kadang-kadang tidak ada sesuatu hal yang menentu sehingga tiba-tiba terjadi sesuatu. Berikan kepada kami kemampuan untuk dapat mengatasi dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tahu pengurapan adalah pengcoveran. Pengurapan adalah salah satu ciri perlindungan-Mu Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu. Kami mau masuk dalam perlindungan-Mu. Kami tahu Engkaulah perlindungan kami. Tapi kalau kami tidak mau masuk dalam perlindungan-Mu, maka kami tidak termasuk pengcoveran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biar perlindungan dan pengcoveran ini turun atas hidup kami, atas mata kami Tuhan, atas telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Biarlah semua ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Tangan kami dan kaki kami hari ini Tuhan, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua berkat yang sudah Kau tentukan menjadi milik kami, kami akan terima dengan utuh. Berkati perjalanan kami, sehingga menjadi kaki kami tidak menjadi tersandung. Terima kasih Bapak, segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.